Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kanal Nurul Indati Berbagi. Teman-teman, kali ini saya akan mengantarkan satu topik terkait dengan bagaimana cara penelitian itu dilakukan atau bagaimana kita mendesain penelitian. Topik ini sangat terkait dengan beberapa materi yang akan dibahas atau sudah dibahas, sedang dibahas di mata kuliah metodologi penelitian di program MBA, program MSc Management, dan juga program S3. Merancang penelitian. Mari kita simak ya. Teman-teman, saya ingin mengajak meninjau kembali tentang apa yang kita diskusikan pada tayangan-tayangan sebelumnya atau materi-materi sebelumnya, yaitu tentang langkah-langkah dalam sebuah penelitian. Sebenarnya penelitian itu akan sangat baik dan kuat dan juga memberikan kontribusi ketika teman-teman bisa merumuskan apa yang menjadi masalah penelitian. Sekali lagi saya sampaikan bahwa masalah ini adalah kebutuhan dilakukannya sebuah penelitian. Sehingga teman-teman perlu melakukan identifikasi, analisis dan juga refleksi apa sih yang sebenarnya dibutuhkan dalam penelitian yang teman-teman sedang dan akan lakukan. Karena kalau tidak ada masalah atau tidak ada kebutuhan penelitian, ya sejatinya sebenarnya penelitian yang teman-teman akan lakukan tidak akan memberikan kontribusi. Itu interaksi atau hubungan yang cukup jelas antara rumusan masalah dengan kontribusi. Kemudian di bagian awal juga selain rumusan masalah, itu juga akan menggugah peneliti untuk memformulasikan pertanyaan penelitian. Karena sejatinya penelitian dilakukan itu untuk mencari jawaban atas apa yang ditanya. Dan tujuan utama penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Kemudian dalam penelitian atau kajian yang dilakukan juga penting bagi peneliti menggunakan sudut pandang atau perspektif. Baik ini penelitian kualitatif maupun kuantitatif, perspektif ini menjadi dasar untuk bagaimana seorang peneliti melihat fenomena sosial yang akan diamati. Atau bahkan kalau dalam penelitian positivis, pandangan positivis, teori inilah yang nantinya akan dilakukan pengujian. Apakah teori ini akan memperkuat fenomena? Apakah teori ini akan terbukti untuk menjelaskan fenomena atau justru teori ini dibantah dengan temuan yang ada di fenomena. Saya perlu garis bawahi bahwa tidak semua penelitian akan menghasilkan atau menyediakan formulasi hipotesis. Jadi sekali lagi tahapan awal bagaimana penelitian itu dirancang atau akan dijalankan adalah tahapan dari rumusan masalah, pertanyaan, tujuan penelitian, dan jangan lupa memastikan bahwa ada sudut pandang atau teori atau perspektif yang akan digunakan atau akan dibuktikan, akan dijalankan dalam proses penelitian. Nah, lalu bagaimana kehadiran metodologi? Jadi kita pernah diskusikan pada pertemuan-pertemuan terdahulu, silahkan teman-teman bisa simak ya tayangan YouTube saya di materi sebelumnya gitu ya. Jadi metodologi penelitian ini adalah ilmu terkait dengan metode. Metode itu esensinya adalah cara yang dilakukan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Atau dengan kata lain, cara yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Sehingga kalau jawaban sudah ditemukan, tujuan akan tercapai dan rumusan masalah yang kita formulasikan dan kita pilih itu bisa diselesaikan dalam tanda kutip ya. Diselesaikan itu artinya bahwa kita mengisi kesenjangan yang kita tentukan di awal gitu. Sehingga teman-teman, saya ingin menggarisbawahi dan menekankan bahwa metodologi penelitian itu adalah konsekuensi dari bagaimana rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian yang akan dijalankan dalam penelitian teman-teman. Jadi metodologi penelitian itu
seyogianya tidak ditentukan sejak awal. Bahwa kita punya preferensi personal mungkin karena kita memiliki kemampuan atau pengalaman di aspek kuantitatif, penggunaan piranti lunak tertentu, metode analisis berbau statistik misalnya, itu menjadi dasar bahwa mungkin akan memudahkan kita dalam pelaksanaan penelitian. Tetapi kehadiran metodologi atau kehadiran metode penelitian, cara bagaimana penelitian itu dilakukan, itu ditentukan setelah kita selesai dengan rumusan masalah pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, dan bukan sebaliknya. Ini semoga menjadi perhatian dan pemahaman bersama ya. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana diskusi tentang cara, ya, cara sebuah penelitian dilakukan. Saya menggunakan framework yang disampaikan oleh Sanders et al. 2016. Ketika kita bicara cara, bagaimana penelitian itu akan dilaksanakan, Sanders et al. 2016 ini menyajikan sebuah rangka atau framework yang disebut sebagai research onion, model of research onion atau bawang penelitian. Nah, bawang ini kalau teman-teman tahu, bawang ini selain bawang putih, bawang merah, bawang bombay itu punya lapisan. Nah, penting bagi peneliti untuk merancang cara penelitian itu dilakukan dari lapisan paling luar. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah peneliti itu perlu menyampaikan posisi peneliti itu berada dalam paradigma penelitian yang mana. Jadi ada aspek filosofis yang digunakan. Nah, kita bicaranya metodologi ya. Metodologi berarti ada kandungan filosofis di dalam. Maka ini untuk teman-teman MSc dan program doktor, jangan lupa Anda kemudian merefleksikan Anda ini berada dalam posisi paradigma penelitian yang mana. Jadi bagaimana kemudian fenomena sosial itu akan Anda amati. Apakah Anda mengamati atau menekankan bahwa realitas itu harus dilihat dari sebagai sesuatu yang objektif. Jadi Anda berjarak dengan peneliti. Saya pernah membahas paradigma penelitian sekilas. Silakan teman-teman menilik tayangan saya sebelumnya terkait dengan paradigma penelitian ini. Umumnya kita mengenal positivis, kemudian interpretivis, dan critical social. Ini penting. Ya. Kemudian di layer kedua, di lapis kedua itu adalah pendekatan penelitian. Jadi pendekatan penelitian ini adalah pendekatan bagaimana pembangunan teori itu dilakukan. Apakah pembangunan teori itu dilakukan untuk pembuktian? Ya. Apakah pendekatan ini dilakukan untuk pembuktian teori? Sehingga kemudian kita menggunakan deduktif, atau justru sebaliknya, kita menggunakan pendekatan ini adalah untuk membangun teori, gitu ya, yang disebut dengan induktif, atau ada yang mengatakan kombinasi keduanya. Jadi bagaimana peneliti melakukan observasi terhadap fenomena empiris, lalu menarik simpulan terbaik yang kemudian memunculkan satu tilikan atau temuan tertentu. Saya ingin mengatakan bahwa adaptif ini mungkin tidak terlalu familiar di lingkungan FEB UGM, tetapi kalau saya mengamati mungkin teman-teman MBA yang menggunakan semacam kombinasi antara induktif, terutama untuk penelitian rencana bisnis ya, atau juga penelitian dengan penelitian terapan, adaptif ini yang tampaknya kita gunakan ya. Ini menjadi catatan. Nah, ini pendekatan penelitian. Kemudian layer berikutnya itu adalah metode penelitian. Jadi metode penelitian ini apakah kita akan menggunakan satu metode utama, yaitu metode kuantitatif, atau menggunakan satu metode kualitatif, atau kita berada dalam posisi melakukan kombinasi campuran. Saya perlu sampaikan bahwa campuran atau mixed method ini berarti bahwa peneliti memastikan ada interface, ada interaksi antara dua metode itu dalam sebuah penelitian. Jadi kalau tidak ada interaksi berarti mungkin disebut sebagai campuran kuasi ya. Jadi tidak campuran yang dalam arti sebenarnya. Atau campuran ini juga kita bisa memberikan dominasi bahwa kuantitatif ini sebagai metode utama didukung oleh data kuantitatif.
atau kualitatif sebagai metode utama didukung oleh data kuantitatif. Ya. Nah, berikutnya adalah strategi penelitian di layer berikutnya. Strategi penelitian ini nanti mengcover bagaimana penelitian terkait dengan teknik pengumpulan data, termasuk di dalamnya adalah analisis data yang akan dilakukan. Nah, kita mengenal survei, kemudian eksperimen, studi kasus, observasi, etnografis, atau yang lainnya. Ini yang mungkin bisa dipakai sebagai pertimbangan dalam strategi penelitian. Observasi ini saya pernah sampaikan juga dalam diskusi di kelas maupun di tayangan YouTube saya. Observasi ini bisa menjadi teknik pengumpulan data, tapi juga bisa menjadi strategi penelitian. Jadi dia bisa berdiri sendiri sebagai sebuah strategi untuk penelitian itu dilakukan. Gitu ya. Nah, masuk di layer yang terakhir, yang paling dalam, itu adalah metode pengumpulan data dan metode analisis data. Ini juga teman-teman perlu memastikan bahwa penelitian teman-teman ini menggunakan horizon waktu apa? Apakah cross section, ya, silang waktu, atau longitudinal? Kita mengenal time series, panel, dan kemudian cohort, ya. Kemudian penting juga memikirkan penyempelan, ya, strategi pemilihan responden, informan, atau partisipan. Ya. Dalam penyempelan ini kita mengenal ada probability dan non-probability. Nanti bisa kita diskusikan secara mendalam di aspek penyempelan. Perlu memastikan unit of analysis. Ini apakah bicara terkait dengan responden, kemudian level individu, atau level organisasi, atau level tim, atau level industri. Gitu ya. Metode pengumpulan ini misalnya nanti terkait dengan apakah pengumpulan dilakukan dengan kuesioner, apakah pengumpulan itu dilakukan dengan observasi, atau pengumpulan itu dilakukan dengan wawancara mendalam atau kelompok diskusi terfokus, focus group discussions. Dan kemudian metode analisis data. Bagaimana metode atau teknik analisis data ini dilakukan. Jadi kalau datanya ini berupa data kualitatif, untaian kata, kemudian gambar, ilustrasi begitu ya. Ini bagaimana cara analisis datanya? Apakah dengan analisis konten atau analisis pola? Jadi kalau datanya ini berupa data frekuensi, data kuantitatif ya. Apakah teman-teman akan menganalisis dengan frekuensi, statistik induktif, atau kalau misalnya teman-teman juga bisa menggunakan analisis regresi, korelasi, dan sebagainya. Nah, ini adalah layer-layer yang ada dalam sebuah bawang penelitian atau disebut dengan research onion. Elemen-elemen ini menjadi elemen kunci yang tampaknya teman-teman perlu pikirkan ketika penelitian itu akan dijalankan. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak semua level karya ilmiah itu mencakup aspek metode, aspek filosofis atau paradigma. Sehingga misalnya kalau saya mengampu di MBA program, teman-teman, menurut saya MBA ini tidak menggunakan paradigma. Jadi teman-teman cukup mendiskusikan mulai dari pendekatan penelitian. Karena sebagian besar penelitian di program MBA S1 dan S1 ya, itu adalah penelitian yang relatif ke aspek terapan gitu. Sehingga mungkin diskusi filosofis atau paradigma tidak terlalu mendominasi. Ini beda dengan tuntutan yang harus dilakukan oleh teman-teman khususnya S3 atau S2 MSc. Perlu ada diskusi terkait bahwa posisi teman-teman ini menggunakan paradigma positivis, interpretivis, atau critical social science ya. Nah, selain kelima elemen utama ini, yang perlu teman-teman rancang dalam desain penelitian atau aspek metodologi penelitian itu adalah instrumen penelitian. Instrumen ini ya menceritakan tentang definisi operasional. Jadi sebenarnya bagaimana teman-teman mengukur fenomena, ya. Bagaimana teman-teman sebenarnya mengamati apa yang Anda amati, gitu. Ya, terkait dengan maknanya. Ini adalah definisi operasional. Nah, instrumen penelitian ini
mungkin akan berbeda kalau teman-teman menggunakan survei. Umumnya kita akan menggunakan istilah kuesioner. Instrumennya akan dalam bentuk kuesioner ya. Kemudian kalau itu observasi berarti teman-teman menuangkannya dalam protokol observasi. Kalau teman-teman menggunakan studi kasus etnografis gitu ya, berarti teman-teman akan menuangkannya dalam protokol wawancara atau juga protokol observasi. Kalau di eksperimen berarti nanti ada protokol eksperimen. Ini yang teman-teman perlu diskusikan melengkapi, tapi ini penting ya, melengkapi bawang penelitian. Di aspek itu, kualitas bawang penelitian ini juga penting untuk didiskusikan. Itu yang kemudian mencakup kualitas penelitian. Jadi isu terkait dengan validitas, seberapa tepat Anda menggunakan instrumen untuk mengukur apa yang mau Anda ukur. Kemudian reliabilitas, seberapa konsisten hasil penelitian itu jika dilakukan dalam ragam waktu, dalam konteks sosial yang berbeda-beda misalnya, atau aspek praktikal lain. Saya pernah bahas sekilas di tayangan khusus ya, di kualitas penelitian. Silakan teman-teman untuk menyimak isu validitas, reliabilitas, practicality, atau praktikalitas yang mencakup kualitas penelitian. Sekali lagi ini bawang penelitian. Bawang ini, kalau bawang merah, bawang bombay, diskusi terkait dengan bawang ini akan menentukan seberapa pedasnya, seberapa tajamnya penelitian yang teman-teman lakukan. Ya, dan ini harus transparan. Ini yang kemudian bisa diikuti oleh peneliti yang lain, dan ini harus dilakukan berdasarkan pertimbangan ilmiah, gitu. Karena diskusi atau penelitian yang teman-teman lakukan adalah penelitian yang berbasis ilmiah. Nah, sehingga ketika Anda membahas diskusi tentang desain penelitian atau metodologi penelitian dalam batang tubuh karya ilmiah Anda, itu adalah disertasi atau tesis atau skripsi, yang perlu teman-teman diskusikan itu adalah alasan mengapa teman-teman memilih pendekatan-pendekatan ini. Mengapa paradigmanya positifis? Mengapa pendekatannya induktif atau deduktif? Mengapa metode penelitiannya campuran? Dan kenapa strategi penelitiannya survei? Sehingga penting dalam diskusi itu adalah menyampaikan tentang the why, ya, mengapa. Yang kemudian didukung dengan penjelasan the how atau bagaimana. Jadi jangan terjebak diskusi di bagian metodologi penelitian atau metode penelitian itu dengan banyak literatur dari beragam buku metodologi penelitian. Tetapi yang menjadi penting dan mungkin diperlukan adalah alasan, argumentasi, atau rasionalisasi atas pilihan-pilihan strategi bawang penelitian ini. Nah, ini yang kemudian perlu dielaborasi sehingga pihak pembaca itu bisa memahami. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa penelitian itu adalah pengambilan keputusan. Dan setiap pilihan itu tidak selalu sempurna ya, ada konsekuensi. Tapi bagaimana kita ini memilih dengan kehati-hatian dan kita sadar bahwa setiap pilihan ini ada konsekuensi yang menawarkan ketidaksempurnaan. Yang ini harus kita argumentasikan gitu ya, dan kita menyadari ini. Jadi bukan desain yang asal-asalan gitu. Karena ini adalah penelitian yang berbasis dengan sudut pandang ilmiah. Ini yang kemudian menjadi catatan. Menarik ya. Yuk, mari kita desain penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang baik. Demikian pemaparan saya tentang merancang penelitian. Semoga diskusi ini memberikan tambahan pengetahuan dan semakin semangat untuk menyelesaikan penelitian yang Anda lakukan. Sekali lagi, penelitian yang baik ditentukan salah satunya adalah dari rancangan penelitian itu sendiri, yaitu metodologi penelitian. Dan penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.